Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Yanhar Jamaluddin MAP, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Indra Janis MKT, yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Ibu Dr. Siska Anggreni Lubis, Spesialis Penyakit Kulit Kelamin, Magister Pendidikan Kedokteran, FINS DIVI. Dan juga tak lupa yang saya sayangi, seluruh para peserta webinar yang telah bergabung di siang hari ini. Baik, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara kali ini mengangkat tema webinar mengenai strategi pembelajaran di Universitas Islam Sumatera Utara saat masa pandemi COVID-19. Nantinya di kegiatan webinar hari ini akan ada dua narasumber yang menyampaikan materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Rektor UISU, yaitu Bapak Dr. Haji Yanhar Jamaluddin MAP, dengan judul materi beliau, Belajar dari Pandemi COVID-19 dan Kiat Belajar di Perguruan Tinggi. Diikuti dengan penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Indra Janis MKT, dengan judul materi beliau, Kesiapan Pembelajaran Akademik dan Profesi di FK UISU pada masa pandemi COVID-19 memasuki era digital 4.0. Dan selanjutnya akan ada sesi diskusi yang akan dipandu nantinya oleh moderator kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Siska Anggreni Lubis, Spesialis Penyakit Kulit Kelamin, Magister Pendidikan Kedokteran, FINS DIVI. Yang nantinya dalam sesi diskusi, kedua narasumber akan menjawab pertanyaan dari para peserta sekalian. Baik, langsung saja saya sampaikan kembali tertib webinar kita pada siang hari ini. Saya harap mohon bantuan dari para peserta untuk bergabung di Zoom webinar kita dengan menggunakan nama asli Anda. Dan setiap peserta nantinya yang ingin bertanya kepada narasumber, dipersilahkan mengetikkan pertanyaannya di menu Q&A dengan format nama Anda, kota, nama narasumber tujuan, dan juga pertanyaan Anda. Dan bagi peserta yang telah mendaftar dan mengikuti kegiatan webinar kita dari awal hingga akhir, nantinya akan mendapatkan e-sertifikat yang langsung akan kami kirimkan ke email para peserta maksimal 7 hari setelah webinar kita selenggarakan. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, mari kita memulai webinar kita di siang hari ini dengan terlebih dahulu kita menyaksikan pemutaran dari video Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Suaranya ada? Suara ada. Ada suara. Suaranya ada. Universitas Islam Sumatera Utara berdiri sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saat ini telah terakreditasi B dan memiliki 2 gedung kampus yang terletak di Jalan Sisingamangaraja nomor 2A dan Jalan STM nomor 77 Medan. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah meluluskan sekitar 5.000 tenaga dokter yang berkompeten sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Dan saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak berdirinya Fakultas Kedokteran UISU 1 Oktober 1965 telah menghasilkan dokter lebih dari 5.000 dan telah tersebar di seluruh Indonesia. Fakultas Kedokteran saat ini telah terakreditasi B, dan Fakultas Kedokteran UISU mendidik mahasiswa kedokteran yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia SKDI dan mempunyai visi menjadikan Fakultas Kedokteran UISU yang islami, andal, teruji, bermartabat mulia, dan dicintai masyarakat serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan didukung oleh staf pengajar yang profesional serta fasilitas belajar mengajar yang lengkap, menjadikan Fakultas Kedokteran UISU sebagai fakultas favorit untuk para mahasiswa yang ingin menekuni profesi dalam bidang kedokteran. Saat ini memiliki 2 jurusan, yaitu pendidikan dokter dan profesi dokter. Untuk tahun ajaran 2020-2021 akan menerima mahasiswa sebanyak 150 orang. Selain gedung kampus yang megah dan asri, Fakultas Kedokteran UISU dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti laboratorium biomedik dasar dan laboratorium molekuler. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Pirngadi, Rumah Sakit Kodam 1 Bukit Barisan, dan Rumah Sakit Haji Medan sebagai rumah sakit pendidikan dan tempat praktik mahasiswa. Berbagai penghargaan dan prestasi telah diterima oleh Fakultas Kedokteran UISU. Mari daftarkan putra-putri Anda di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Baik, sekarang kita langsung memasuki sesi pemaparan materi yang pastinya akan dipandu oleh moderator kita yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Beliau adalah Dr. Siska Anggreni Lubis, spesialis penyakit kulit kelamin, Magister Pendidikan Kedokteran FINS DIVI. Di mana sebelumnya beliau pernah menjalankan pendidikan di Fakultas Kedokteran UISU dan melanjutkan program pendidikan spesialis penyakit kulit kelamin di Fakultas Kedokteran UISU dan juga mengambil S2 pendidikannya di Fakultas Kedokteran UI. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola. Baik, tak berlama-lama lagi, langsung saja saya menyerahkan acara webinar ini kepada moderator kita, yaitu Dr. Siska Anggreni Lubis, spesialis penyakit kulit kelamin, Magister Pendidikan Kedokteran FINS DIVI. Dipersilahkan, Dr. Terima kasih kepada Dr. Siska. Terima kasih kepada Dr. Sinta yang telah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Anggreni Lubis. Siang hari ini saya akan menjadi moderator di webinar ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tema siang ini adalah strategi pembelajaran di Universitas Islam Sumatera Utara di masa pandemi COVID-19. Dan sebagai pemateri pertama adalah Dr. Haji Yanhar Jamaluddin MAP. Mungkin secara singkat akan saya bacakan mengenai CV beliau. Dr. Haji Yanhar Jamaluddin MAP adalah merupakan salah satu tokoh penting di WISU, terlebih lagi pada saat ini. Beliau adalah
Bapak Rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Mungkin secara singkat saya akan membacakan. Beliau adalah alumni dari UISU dari bidang ilmu administrasi negara. Beliau pernah menduduki beberapa jabatan penting di UISU dan beliau merupakan salah seorang mitra bestari atau reviewer dari berbagai jurnal yang ada di Indonesia. Adapun materi yang akan dibawakan berjudul Belajar dari Pandemi COVID-19 dan Kiat Belajar di Perguruan Tinggi. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Sesuai dengan permintaan dari panitia, maka dengan judul yang diberikan tadi yang sudah dibacakan oleh moderator, kemudian dengan apa yang tampil di sini sedikit ada perubahan ya. Nah, sesungguhnya tidak terlalu prinsip ya perubahan dari judul ini, tetapi judul kali ini lebih mendekatkan persoalan dengan apa yang kita hadapi, ditambah nanti ada beberapa kajian-kajian penting yang perlu rasanya untuk kita diskusikan lebih mendalam. Seperti di slide terlihat bahwa judul yang tegas pada hari ini adalah menyangkut tentang strategi KBM ya, masa pandemi COVID-19. KBM adalah singkatan dari kegiatan belajar mengajar. Slide berikutnya. Ya, ketika kita mengalami situasi baik secara nasional dan juga secara internasional, maka begitu hadirnya virus corona 19 di Indonesia yang dimulai pertengahan Februari, kemudian mulai menguat di Maret 2020, maka pada saat itu juga hadirnya virus corona 19 ini telah memberi dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 hal yang saya sebutkan di sini, efek dari wabah virus corona 19 ini. Yang pertama adalah mengubah kondisi dan pola kehidupan masyarakat. Ini jelas terlihat dalam interaksi sosial, ini juga terlihat dalam kehidupan beragama, ini juga terlihat dalam kehidupan kegiatan ekonomi, kemudian juga terlihat dalam kehidupan penyelenggaraan pendidikan kita di Indonesia. Ada pola kehidupan yang berubah di sana. Satu contoh misalkan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, kemudian berubah menjadi pola pembelajaran yang bersifat daring. Pola perubahan yang semestinya terjadi interaksi antara guru dengan siswa di sekolah, maka mau tidak mau dengan wabah virus ini berubah pula interaksi penyelenggaraan pendidikan itu dengan menggunakan jaringan atau online. Kemudian juga yang ketiga adalah menghadirkan pembelajaran dalam jaringan. Jadi wabah virus corona ini jika kita lihat ada juga sih dampak positifnya kalau menurut saya. Karena apa? Setidak-tidaknya dengan wabah virus corona ini terjadi percepatan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran jaringan. Seperti halnya saja di Universitas Islam Sumatera Utara. Penggunaan jaringan atau secara online itu baru kita akan tegakkan atau kita laksanakan secara penuh itu pada 2021.
Namun dengan adanya wabah virus Corona 19 ini, mau tidak mau kita melakukan percepatan penyelenggaraan pembelajaran dengan menggunakan jaringan atau online. Yang berikut. Ya, ini slide ini lewatkan saja. Oke. Nah, secara umum ya seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa pandemi COVID-19 ini di dunia pendidikan, ini kalau kita ambil data yang dikemukakan oleh UNESCO, bahwa berdasarkan data dari UNESCO, sejak 18 Maret 2020 itu, di 191 negara itu, sekitar 1,5 juta siswa, itu pembelajarannya sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, atau disingkat dengan PJJ. Nah, ini adalah data secara internasional, dan ini juga yang memberi pengaruh juga dalam kegiatan pembelajaran di tanah air kita. Apa saja pengaruhnya itu? Pertama, ternyata dengan berubahnya cara pembelajaran PJJ ini, mahasiswa satu sisi mengalami kejenuhan juga dalam belajar dari rumah. Yang kedua, ketika mahasiswa atau siswa belajar dari rumah, ternyata menimbulkan kendala teknis. Apa kendala teknisnya? Yaitu akses internet itu masih menjadi kendala. Terbukti memang di beberapa daerah ketika mahasiswa berada di daerah tidak sama sinyal, tidak sama kekuatan internet, tidak sama provider yang tersedia di daerah itu dengan daerah yang lain. Terjadi naik turun gelombang frekuensi dalam penangkapan sinyal-sinyal internet, sehingga ini juga menimbulkan problem yang sangat merugikan bagi mahasiswa. Kemudian pengaruh daripada PJJ ini yang ketiga adalah mahasiswa mengalami hambatan untuk melakukan pengambilan data atau untuk kebutuhan skripsi. Banyak penelitian-penelitian mahasiswa itu yang semestinya harus melakukan penelitian di lapangan, dan dengan pandemi COVID ini mengakibatkan mahasiswa tidak mampu mendapatkan data-data untuk kebutuhan skripsinya. Inilah yang menjadi persoalan penting, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah PKL mahasiswa, ya, praktek kerja mahasiswa pendidikan profesi misalkan, itu juga sedikit mengalami penundaan atau terhenti untuk sementara waktu. Mengingat kita tidak menerima jaminan ya dari rumah sakit setempat untuk menempatkan mahasiswa untuk mengikuti koas. Dan tentu karena tidak adanya jaminan dari pihak rumah sakit itulah untuk sementara kegiatan profesi pendidikan dokter itu pun kita tunda sementara waktu. Oleh karena itulah perguruan tinggi dan juga pemerintah ini didorong dan ditantang untuk membuat satu kebijakan apa yang sangat efektif, dan khususnya dituntutlah pemerintah untuk mereformasi ya, proses belajar mengajar di dalam masa pandemi ini dan bagaimana pula pasca pandemi COVID-19 ini. Berikutnya. Lewatkan saja, ya oke. Nah, seperti yang tadi saya ungkapkan, ini kita lebih inventarisir lagi hambatan-hambatan apa saja yang terjadi setelah menurut pantauan kami ketika pandemi COVID-19 ini terjadi. Yang pertama adalah kurang memadainya fasilitas pendukung mahasiswa. Jadi seperti yang tadi saya katakan, baik Android yang dimiliki, listrik yang tersedia, atau jaringan-jaringan internet yang dimiliki di daerah, itu kualitasnya tidak sama. Ya, kondisinya tidak sama, providernya juga tidak sama. Nah, kalau kebetulan mahasiswa itu berada di Medan, tentu sangat baik ya, sinyal dan jaringan internet yang tersedia. Tapi kalau bagi yang berada di daerah, karena mahasiswa itu harus pulang ke daerah, ya, ketika
pembelajaran online ini sudah kita terapkan. Yang kedua, hambatan yang kedua adalah dosen dan mahasiswa juga belum mampu mengoptimalkan media digital. Tidak tertutup kemungkinan juga, sesungguhnya dosen kita pun tidak semuanya juga mampu ya, memaksimalkan media digital yang ada. Karena ketidakmampuan itu juga akibatnya pelaksanaan daripada pembelajaran jarak jauh ini juga mengalami kendala. Sampai-sampai ya harus ada pendamping ketika dosen harus melakukan atau menggunakan media digital itu. Pendampingnya bisa operator fakultas, kemudian juga bisa mahasiswa itu sendiri berada pada tempat dan waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menyatakan tidak ada interaksi belajar antara mahasiswa dan dosen. Ya, mahasiswa menyadari itu, karena yang dia terima hanya sebatas tugas-tugas saja. Alhasil yang ada dalam pikiran mahasiswa adalah ketika online dilakukan, yang terpikir oleh mereka adalah melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas. Jadi ini salah satu persepsi yang juga mempengaruhi, yang menghambat juga pelaksanaan PJJ. Yang keempat, mahasiswa terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk. Kemudian yang kelima, mahasiswa jenuh belajar dari rumah. Nah ini yang hambatan yang nomor 5 ini sesuatu kondisi yang memang sangat tidak kita harapkan sebenarnya. Timbul kejenuhan juga ketika mahasiswa rumah, putusnya interaksi. Ya, kalau komunikasi mungkin bisa dibangun dengan dengan Android ya, dengan media-media sosial yang ada. Tapi memang kebutuhan manusia itu kan sebenarnya adalah interaksi. Manusia itu kan disebut juga zon politikon gitu, saling membutuhkan. Nah, ketika itu tidak ada, memang semangat hidup itu juga pasti akan berubah, sehingga timbullah kejenuhan itu. Yang berikut. Ya. Nah, oleh yang kedua, yang berikut adalah yang menjadi hambatan juga adalah pelaksanaan PJJ juga belum optimal karena keterbatasan atau variasi dari kompetensi dosen. Ya, jadi dosen kita terus terang saja dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai usia, dari berbagai kemampuan, ya belum juga disebut mampu lah, dan belum juga optimal lah. Dan terbatas sekali lah kemampuan mereka ya, dalam pelaksanaan PJJ. Makanya terkadang kita melakukan dan menekan permasalahan ini dengan cara memberikan pendampingan ya kepada dosen untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, pendampingan dari orang tua atau keluarga yang belum optimal sebagai akibat dari beberapa faktor. Ya, minim keterampilan dan juga materi pembelajaran serta permasalahan akibat dampak COVID-19. Ya, ketika mahasiswa berada di rumah atau ketika dosen pun juga berada di rumah menjalankan PJJ ini, terkadang juga terganggu juga ya dengan tidak didukungnya interaksi dari keluarga juga, atau terganggu ketika berada di rumah. Saya saja misalkan pada satu saat yang ditentukan harus bekerja dari rumah atau memberi pelajaran dari rumah, ya gangguan atau faktor-faktor psikis dari lingkungan itu juga memberi pengaruh. Jadi bisa juga lah sangat mengganggu ya PJJ itu. Kemudian yang berikut adalah pendidikan mahasiswa profesi. Nah, ini untuk sementara terhenti karena tidak bisa dilakukan. Ini mengingat seperti halnya profesi dokter kita, ini terhenti, ya, tidak bisa dilakukan karena ketika kita akan mengkoordinasikannya ke rumah sakit, gitu ya, itu tidak bisa diberikan ya zona hijau yang menjamin bagi siswa-siswa kita yang mengikuti pendidikan dokter. Yang berikutnya, ya kalau kita merujuk dari sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Mei 2020 yang lalu, boleh disebut kendala yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan PJJ ini, itu paling besar dipengaruhi oleh kemampuan mengoperasikan perangkat digital yang dilakukan oleh guru atau dosen.
itu ada sekitar 67,11%. Jadi ternyata faktor pengganggu, faktor pengganggu ketidakberhasilan daripada PJJ itu sekali lagi adalah kemampuan guru atau juga dosen ya mengoperasikan perangkat digital. Nah, ini sebuah PR juga nih bagi kami di pimpinan perguruan tinggi ya. Dan ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi lah bagi kami. Ternyata ini adalah faktor pengganggu yang sangat besar, dan kalau dilihat dari faktor-faktor yang lain, termasuk misalkan sarana, faktor internal siswa, faktor lingkungan, nah itu hanya faktor-faktor kedua, ketiga, dan keempat. Tapi yang sangat besar di situ adalah ya, kemampuan dosen ya, atau guru juga dalam mengoperasikan perangkat digital. Itu artinya bisa jadi dalam hal ini bisa disebut kemampuan mengoperasikan perangkat digital itu mahasiswa pasti lebih baik nih, kelihatannya daripada guru dan dosen. Nah ini akan jadi PR lah. Kemudian lanjutkan. Lewat. Lewat kan? Potong saja ya. Lewatkan lagi. Oke. Dalam masa transisi ini, antara situasi di mana pandemi COVID sudah akan sampai pada titik yang tertinggi, dan ini diperhitungkan kita akan masuk ke tatanan normal, dan sepertinya di Sumatera Utara begitu ya. Pak Gubernur kemarin itu sempat menegaskan akan ditetapkannya 1 Juli kemarin itu Sumatera Utara masuk pada tatanan normal baru gitu ya. Nah, pada tatanan dalam rangka mencapai tatanan normal baru ini atau new normal ini, maka transisi di bidang pendidikan itu ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 meningkatkan urgensi transformasi dunia pendidikan sejalan dengan arus revolusi digital 4.0. Ya, jadi dengan tatanan baru yang akan kita masuki ini, mau tidak mau ya, peralihan penggunaan teknologi yang semestinya pada saat sekarang ini masih dalam upaya pengenalan dan lain-lain, mau tidak mau ini sesuatu yang sudah harus dilakukan dan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, PJJ melalui sistem daring kemungkinan besar berlanjut di masa pasca pandemi dan akan menjadi role model pelaksanaan PBM di era new normal yang akan datang. Seperti halnya di WISU, mau tidak mau, ya PJJ ini sudah harus kita tegaskan dan akan diberlakukan pelaksanaannya mulai semester ganjil 2020 dan 2021. Jadi ada percepatan yang terjadi untuk penyelenggaraan PJJ ini. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar laksanakan berpegang pada protokol kesehatan. Ya, jadi kita tetap juga berupaya pada kegiatan-kegiatan yang mau tidak mau ya, harus dilakukan secara tatap muka, maka protokol kesehatan tetap menjadi sebuah prinsip yang harus diutamakan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus apabila memang harus dilakukan kegiatan tatap muka. Misalkan di mana? Di laboratorium misalkan. Kemudian yang keempat adalah perguruan tinggi sebagai pelopor pelaksanaan distance learning yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan dan perbaikan PJJ di era new normal. Nah, kita WISU tetap tetap akan berupaya ya. Tetap akan berupaya menjadi institusi yang turut berperan ya dalam pelaksanaan, terutama menegakkan distance learning ini dalam PJJ kita yang akan datang. Memang sulit sih dalam mengelola waktu, dalam mengelola tempat yang memang harus semestinya biasanya dalam satu kelas bisa dengan 40 orang, maka mau tidak mau 50% dari itu maksimal yang harus bisa dilakukan, sehingga akan berpengaruh ya dalam sistem tata kelola penyelenggaraan pembelajaran nantinya. Berikutnya.
Nah, melihat situasi seperti ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah menetapkan 3 kebijakan penting ya, dalam menghadapi pandemi ini. Yang pertama adalah memantapkan sistem pembelajaran dalam jaringan, kemudian yang kedua meningkatkan kesadaran sosial, dan yang ketiga adalah mengembangkan sistem kepedulian protokol kesehatan. Lanjutkan. Ini lewatkan saja. Ya, lewatkan saja. Lewatkan saja. Oke. Jadi khusus untuk pembelajaran di perguruan tinggi untuk tahun 2020-2021 ini, pada tahun tahun akademik pendidikan tinggi 2020-2021 itu tetap dimulai pada bulan Agustus. Dan tahun akademik untuk perguruan tinggi keagamaan itu dimulai pada bulan September 2020. Ya, jadi sama halnya juga dengan di WISU kita, di kampus kita, ya tahun akademik akan dimulai pada 1 Agustus ya, 2020. Kemudian bagaimana dengan metode pembelajaran? Pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring. Jadi untuk mata kuliah teori. Demikian juga untuk mata kuliah praktek sedapat mungkin tetap dilaksanakan dengan daring. Jadi baik mata kuliah teori dan mata kuliah praktek ya sedapat-dapatnya juga dilakukan dengan daring. Dalam hal mata kuliah yang pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka kuliah diletakkan pada bagian akhir semester. Nah, ini adalah sesuatu tantangan bagi kita dalam pengelolaan pembelajaran. Ada settingan kurikulum yang mau tidak mau harus berubah. Ya, kelihatannya mata kuliah yang semestinya harus dilakukan dengan tatap muka, ini mau tidak mau untuk tahun akademik yang akan datang ini harus ditempatkan ya pada bagian akhir semester. Kemudian aktivitas prioritas dengan protokol kesehatan itu seperti apa? Dalam hal ini, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring. Jadi seperti misalkan kegiatan penelitian di laboratorium yang kegunaannya adalah untuk penyusunan skripsi, tesis, ya, atau tugas-tugas laboratorium praktikum lainnya yang memang mau tidak mau harus dilakukan melalui tatap muka yang tidak bisa dengan daring, maka itu wajib memenuhi protokol kesehatan. Karena itu kita sebagai perguruan tinggi WISU ya sangat siaplah untuk kondisi apa yang menjadi tuntutan daripada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Berikutnya, nah khusus di kita sendiri di Universitas Islam Sumatera Utara untuk kegiatan penelitian mahasiswa misalkan kita telah menetapkan beberapa kebijakan. Ya. Pertama, WISU melalui lembaga penelitian berkoordinasi dengan unit penelitian fakultas. Ya, saat ini sedang menyusun kajian terkait COVID-19, baik untuk bidang ilmu public health, medicine, engineer, pemanfaatan big data, penanganan masalah ekonomi setelah pandemi berakhir, ketahanan sosial masyarakat, dan pembelajaran jarak jauh. Jadi bagaimana semua penelitian di level dosen atau juga di mahasiswa kita coba ya menjadikan COVID-19 ini menjadi tema dalam penyusunan kajian-kajian penelitian. Kemudian juga kebijakan penelitian yang kedua, kita juga telah menetapkan untuk penelitian yang sifatnya primer, ya, yang basic datanya adalah primer, ini kita coba geser, kita alihkan dengan data-data sekunder. Berikutnya, ya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, karena ini juga adalah masalah nasional yang juga mempengaruhi aspek sosial, mempengaruhi kegiatan aspek ekonomi, ya, kemasyarakatan, hukum, dan lain-lainnya, maka
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah saat ini dilakukan oleh WISU itu mengangkat tema gotong royong menghadapi masalah. Karenanya kita sudah mengambil beberapa kegiatan-kegiatan atau melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti misalkan melakukan penyemprotan disinfektan ya, yang kita laksanakan waktu di Maret dan April kemarin itu di 31 masjid yang ada di Serdang, Sergei, dan juga di Medan. Kemudian kita juga melakukan pembagian masker, sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pandemi 19 dan juga melakukan pemberian bantuan. Tujuan daripada kegiatan ini, kegiatan kita kepada masyarakat ini adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk meringankan beban masyarakat kita terkait dengan melaksanakan pengabdian. Lanjutkan. Nah, dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini juga kita melakukan penggalangan dana dalam bentuk WISU Open Donasi. Ini waktu itu bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat dengan cara memberikan santunan dana kepada mereka yang kita khususkan waktu itu adalah masyarakat yang terdampak langsung ya, seperti guru-guru ngaji ya, kemudian ustadz kampung ya, kita istilahkan begitu yang terganggu lah kesempatan mereka karena tidak bisa mengajar, tidak bisa memberi ceramah. Kemudian kita juga dari dana donasi yang terkumpul itu juga memberikannya kepada mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan tidak pulang kampung, termasuk juga kepada mahasiswa-mahasiswa asing dari Thailand. Berikutnya, ya, sebagai pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat itu sendiri, alhamdulillah kita kita disambut baik oleh masyarakat, diterima dengan baik oleh masyarakat, bahkan turut juga ya memberikan doa kepada kita supaya kita juga bisa terus membantu mereka. Itu doa mereka kemarin. Alhamdulillah semua kegiatan-kegiatan itu adalah bentuk dari kepedulian kita ya, kepada mereka, dan ini satu bentuk aksi di mana kita bisa terlibat langsung ya mengatasi beban kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan saja kita masih dapat lanjutkan terus ya kegiatan-kegiatan semacam ini. Ya, terima kasih moderator dan para peserta webinar sekalian, dan untuk seterusnya saya kembalikan kepada moderator. Dan mohon maaf agak sedikit waktunya lebih nih dari yang diberikan. Sekian. Oke, terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Islam Sumatera Utara yang telah menyampaikan paparan materinya yang berjudul Strategi Kegiatan Belajar Mengajar pada Masa Pandemi COVID-19. Dan untuk pemateri selanjutnya adalah juga merupakan tokoh penting di WISU, yaitu Bapak Dr. Haji Indrajanis MKT. Beliau adalah merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran WISU dan pernah menjabat di beberapa jabatan penting di FK WISU dan pernah mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya Kesetiaan Pengabdian kepada Negara 20 tahun oleh LL Dikti. Dan pada hari ini, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran WISU akan membawakan materi yang berjudul Model Pembelajaran Jarak Jauh FK WISU. Pada Bapak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, kemudian Adinda Moderator Dr. Siska Anggraini. Baiklah, setelah tadi Bapak Rektor mengenai pelajaran jarak jauh sudah secara umum dijelaskan di WISU, maka saya
khusus di model pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 di Fakultas Kedokteran UISU. Lanjut. Nah, Fakultas Kedokteran UISU ini sebenarnya sudah berdiri sejak 1 Oktober 1965 dan memiliki 2 program studi, yaitu program studi sarjana kedokteran, itu preklinik, program studi profesi kedokteran, klinik. Kemudian kita baru 2017 mendapat fakultas dengan akreditasi B, program studi sarjana akreditasi B, dan program studi profesi dokter akreditasi B. Lanjut. Nah, kegiatan belajar sebelum pandemi COVID-19 ini, untuk program studi sarjana kedokteran itu kita lakukan adalah tutorial, small group discussion, kemudian kuliah interaktif, kuliah pakar, pembelajaran keterampilan klinis skill lab, praktikum, dan diskusi panel. Dan ini dihadiri seluruh baik pakar dan mahasiswa. Dan berikutnya untuk program studi profesi dokter, kita melakukan bedside teaching, journal reading, tutorial klinik, case presentation, mini lecture, procedural skill. Nah, ini yang kita lakukan secara waktu sebelum COVID-19. Lanjut. Nah, ini ada beberapa asal dasar inilah, maka Fakultas Kedokteran UISU mau tidak mau harus melaksanakan sesuai dengan himbauan agar kita melakukan kuliah secara daring. Dan ini kita lakukan sejak bulan Februari dan dilanjutkan terus sampai terakhir pada tanggal 2 Juni. Lanjut. Nah, program studi sarjana kedokteran kita sesuai dengan tadi beberapa surat keputusan tadi, kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, menghindari kejenuhan mahasiswa. Aplikasi yang digunakan adalah model Medical Education Sphere atau MES FKWISU, kemudian Google Meet, Zoom, WhatsApp, email. Kemudian dari semuanya itu kami menerbitkan buku panduan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Prodi Sarjana Kedokteran FKWISU. Nah, pelaksanaannya memang dimulai pada bulan April 2020. Lanjut. Nah, pemilihan media pembelajaran sebelum pandemi COVID-19 ini, tutorial yang kita sebutkan tadi, kuliah interaktif pakar, diskusi panel, pembelajaran skill lab, praktikum itu diadakan di Fakultas Kedokteran UISU. Nah, saat pandemi COVID-19, kita sesuai tadi himbauan tadi secara daring, kita ada beberapa cara untuk memberikan kuliah yang sebelum pandemi. Saat pandemi ini kita melakukan Google Meet, MES FKWISU dan Google Meet. Kemudian penyusunan makalah, Google Meet dan WhatsApp dan email. Lanjut. Nah, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Prodi Sarjana Kedokteran. Nah, tutorial ini pelaksanaan menggunakan Google Meet. Jadi nanti masing-masing mahasiswa yang menghubungi langsung ke tutornya. Nah, sebelum diadakan tutorial ini, para tutor itu secara daring juga melalui Google Meet mengadakan persamaan persepsi. Baru kemudian nanti pada hari yang ditentukan, itu nanti mahasiswanya yang menghubungi masing-masing tutor. Dan pada tutorial SGD ini memakai daftar hadir menggunakan PDF formulir. Kemudian bukti kehadiran diperoleh dari daftar hadir dan screenshot Google Meet.
Jadi kita tetap kehadiran mahasiswa itu menjadi perhitungan untuk apakah dia bisa mengikuti selanjutnya. Nah, kemudian kuliah interaktif pakar. Nah, pelaksanaan menggunakan MES FKWISU atau Google Meet. Nah, pada MES FKWISU ini bahan kuliah diupload ke MES FKWISU, baik bentuk slide PowerPoint dan rekaman audio dari masing-masing pakar. Nah, kuliah interaktif ini diberi melalui Google Meet beberapa dosen. Bisa secara langsung, bisa nanti PowerPoint-nya diisi audio. Dan kemudian selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab diberikan 1 minggu melalui MES FKWISU. Jadi di MES FKWISU itu tersedia pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada pakarnya. Artinya kalau kita lihat sepertinya agak aktif mahasiswa itu memberikan pertanyaan kalau kita langsung memberikan kuliah pakar. Nah, bukti kegiatan itulah bukti log di MES FKWISU, screenshot Google Meet, dan penyerahan resume kuliah. Ini diupload di ke MES FKWISU. Lanjut. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran juga prodi sarjana kedokteran, ini diskusi panelnya penyusunan makalah. Jadi mereka mahasiswa biasanya kita melaksanakan diskusi panel. Nah, ini diganti penyusunan makalah dari topik-topik kuliah yang tutorial pada saat minggu tersebut. Nah, makalah ini diserahkan kepada tutor untuk dinilai. Dan itu biasanya pakai WhatsApp. Ya, nanti dinilai masing-masing. Kemudian penilaian dilakukan menggunakan PDF formulir. Bukti kegiatan, lembar penilaian, dan makalah nanti dikirim kepada tutornya masing-masing. Dan nanti tutornya mengirim ke koordinator SGD. Kemudian pelatihan keterampilan klinis, skill lab, hanya beberapa keterampilan yang dilakukan secara daring. Artinya skill lab yang tidak membutuhkan manikin khusus, alat pemeriksaan khusus, dan tidak melanggar etik. Misalnya salah yang kita lakukan secara daring itu adalah anamnesis, ya. Kemudian di sini kita menggunakan Google Meet. Nah, kita juga mengabsen mahasiswa itu dengan daftar hadir di lembar checklist pelaksanaan pelatihan keterampilan klinis menggunakan PDF formulir. Kemudian bukti screenshot Google Meet, daftar hadir, dan lembar checklist pelaksanaan pelatihan keterampilan klinis. Ya, next. Nah, untuk praktikum, seperti skill lab tadi, hanya beberapa topik yang dilaksanakan secara daring. Contohnya, praktikum histologi, patologi, dan anatomi. Kemudian menggunakan WhatsApp dan email. Nah, ini sekarang kita sedang melakukan video untuk pelaksanaan praktikum. Kemudian koordinator praktikum membuat WhatsApp grup yang berisi mahasiswa dan instruktur. Ini yang saya bilang tadi, membuat materi praktikum melalui video, slide PowerPoint ke grup praktikumnya yang sudah tentukan. Sesi tanya jawab selama 1 minggu berjalan, dan pemberian tugas di akhir minggu, dan bukti kegiatan tugas dalam Microsoft Word, daftar nilai tugas. Lanjut. Sisa topik pelatihan keterampilan klinis untuk pembelajaran jadwal prodi sarjana kedokteran ini dilakukan tatap muka langsung dengan menerapkan protokol kesehatan direncanakan bulan Juli 2020, direncanakan. Tapi kalau masih seperti ini di Medan, semuanya masih dalam zona merah, maka mungkin bisa diundurkan sampai bulan Oktober, sesuai dengan yang disampaikan tadi Menteri Pendidikan. Karena harus zona hijau, dan zona hijau waktu dalam webinar kita ikuti itu hanya baru 6%. Kemudian pelaksanaan ujian modul CBT menggunakan aplikasi Shape Exam Browser yang dikoneksi dengan MES FKWISU dan Zoom. Dan ini juga nanti ujian CBC nasional menggunakan
Zoom juga. Jadi masing-masing secara biasanya memang secara Zoom, secara CBT nasional. Nah, pelaksanaan ujian keterampilan klinis dan praktikum akan dilakukan secara tatap muka, langsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Artinya, kami akan membuat protokol kesehatan itu, dan kami akan melakukan kegiatan keterampilan klinis pelaksanaan ujian itu, dan meyakinkan rektor supaya kami dapat melaksanakannya itu. Jadi kami sedang membuat SOP-nya. Lanjut. Nah, program studi profesi dokter, apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, kita masih menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Penggunaan media pembelajaran Google Meet, dan juga kita sudah menerbitkan buku panduan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk Prodi Sarjana Kedokteran FKUISU. Dan pelaksanaan insya Allah direncanakan pada bulan Juli 2020, dan alhamdulillah saya informasinya sudah dilaksanakan, tapi masih secara daring. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran program studi profesi dokter ini ada 3. Pertama adalah kognitif, kemampuan berpikir, menganalisis, mengevaluasi. Kemudian psikomotornya, kemampuan menguasai keterampilan klinis, ini yang kita sebut nanti setelah mungkin suasana pandemi sudah berkurang atau sudah hijaunya lebih banyak, mungkin mahasiswanya sudah bisa datang ke Medan atau kita sudah bisa melaksanakan secara langsung ke rumah sakit. Dan afektif ini terbentuknya sikap profesional juga yang dinilai kode etik seorang dokter. Lanjut. Nah, konsep pembelajaran prodi profesi dokter adalah melaksanakan pembelajaran secara ranah kognitif, secara online, terlebih dahulu selama masa pandemi COVID-19. Artinya, kalau di WISU kita laksanakan 50% daring, kemudian nanti 50% lagi kalau misalnya nanti di bulan, insya Allah, bulan Oktober atau sebelumnya, lebih baik baru 50% lagi ke menghadapi pasien di rumah sakit. Nah, pembelajaran ranah psikomotor dan afektif akan dilakukan setelah pembelajaran ranah kognitif berakhir atau pada saat pandemi COVID-19 berakhir. Dan ini kita perhitungkan juga bahwa jangan merugikan nanti untuk mahasiswa masa studinya. Jadi itu diperhitungkan juga. Jadi sehingga kita melakukan juga pelajaran secara online dulu, 50%-nya, dan nanti 50% psikomotor dan afektif. Lanjut. Nah, kegiatan pembelajaran ini, pas online dan pas lapangan. Pas online adalah kegiatan yang kami bilang tadi, keperawatan klinik yang dilakukan secara daring menggunakan Google Meet. Dan ini sudah kita lakukan. Dari yang pertama melakukan itu adalah public health. Kemudian pas lapangan adalah kegiatan keperawatan klinik yang dilakukan secara tatap muka, langsung di rumah sakit. Karena kita takut nanti kalau kita pakai daring, selesainya jadi dokter daring. Dan dokter itu harus langsung bagaimana mengaplikasikan ke pasien. Jumlah minggu pelaksanaan adalah setengah dari jumlah minggu masing-masing stasi, bagian, atau KSM. Lanjut. Nah, fase online, kegiatan pembelajaran keperawatan klinik khusus untuk ranah pembelajaran kognitif atau clinical reasoning berupa kegiatan journal reading. Jadi pembentukan illness script, kemudian case discussion, pembentukan pattern recognition dan clinical reasoning, kemudian makalah itu reparat, elaborasi kemampuan dari pattern recognition dan clinical reasoning, kemudian tugas, itu ada kuis, itu menilai kemampuan mahasiswa nanti akhirnya. Lanjut. Nah, fase lapangan, kegiatan pembelajaran keperawatan klinik khususnya untuk ranah pembelajaran psikomotor dan efektif tadi, bentuk kegiatannya itu langsung di rumah sakit, ada bedside teaching, 1 minute preceptor, procedural skill. Lanjut.
Kemudian pelaksanaan ujian kepenelitian klinik. Untuk kepenelitian klinik ini adalah ujian pre-test dan mid-test. Itu dilakukan secara daring. Ujian dapat dilakukan menggunakan Google Meet, ujian lisan ataupun email atau tulisan. Kemudian ujian post-test dilakukan pada saat lapangan, ujian dilakukan secara tatap muka langsung dengan pembimbing klinis. Nah, khusus untuk ujian post-test ini nanti di pelaksanaan ujian kepenelitian klinik ini adalah kami akan terapkan rotasi klinik, baik rumah sakit pendidikan atau rumah sakit jejaring. Itu nanti yang berperan aktif untuk post-test ini adalah kepala bagian atau bagian tertentu atau bagian tertentu, kemudian dengan bagian ada di rumah sakit, KSM, pendidikan utama dan pendidikan rumah sakit jejaring. Jadi dengan ada ini, jadi mungkin hasilnya itu lebih baik kami pikir. Saya rasa itu aja. Mungkin lanjut. Alhamdulillah, terima kasih. Itu aja. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Indra Jamis MKT. Sekarang tibalah kita pada sesi tanya jawab. Jadi ada beberapa tanya jawab yang sudah ditanyakan oleh beberapa peserta webinar. Ya. Untuk yang pertama, saya akan membacakan untuk pertanyaan buat Bapak Rektor ini. Bapak, Assalamualaikum. Saya Asmara, merupakan dosen dari ITS Surabaya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak, bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan PJJ yang terkhusus kepada interaksi belajar mahasiswa dan dosen, tingkat kejenuhan mahasiswa yang belajar dari rumah yang disebabkan terbebani tugas menumpuk. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Rektor. Silakan, Pak. Ya, terima kasih dari mana? Dari Ibu atau Bapak tadi ya, Asmara gitu. Dari ITS Surabaya ya, yang menanyakan bagaimana solusi untuk menyelesaikan PJJ yang mana mahasiswa mengalami kejenuhan dalam pembelajaran gitu ya. Kalau menurut pengalaman yang sudah kita lakukan ya, dalam upaya untuk mengurangi tingkat kejenuhan ini, solusi yang kita lakukan itu yang pertama adalah mengurangi jumlah PJJ-nya. Yang kita lakukan adalah mengurangi jumlah PJJ-nya itu. Jadi misalkan volume pertemuan yang harus dilakukan secara PJJ itu untuk satu semester itu misalkan 7 mata kuliah atau 5 sampai 7 mata kuliah di dalam satu semester per minggunya, maka setidak-tidaknya kita melakukannya dengan cara mengurangi beban pembelajaran itu. Salah satu cara mengurangi beban pembelajarannya itu adalah dengan tidak memberikan penugasan, atau dengan kata lain kita off-kan lah dari 5 mata kuliah di satu minggu itu kita off-kan 1 gitu, sehingga tingkat jenuhan. Kemudian yang kedua, salah satu cara kita juga untuk mengurangi dalam meminta mereka untuk untuk mengambil tema-tema dalam setiap pembelajaran. Satu contoh misalkan untuk seperti saya yang mengelola mata kuliah manajemen sumber daya manusia gitu. Kepada mereka kita berikan
Oke, mungkin ada sedikit gangguan ya dari Bapak Rektor, mungkin gangguan jaringan. Apa sebaiknya kita lanjutkan aja pertanyaan berikutnya ya? Kebetulan ini buat Bapak Dekan nih. Ini jauh nih Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Selamat siang. Saya Hans Ritter dari Sorong, Papua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak WISU yang telah mengadakan webinar ini. Ya, izin, Pak, itu saya saja lanjut. ya. Iya Pak. Ya, lanjut. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk sementara saya alihkan ke Pak Indra ya Pak. Jadi tadi Bapak Hans ini menanyakan mengenai saya seorang guru SMA dari Sorong, Papua. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Indra Janis, bagaimana cara efektif untuk mengadakan sistem pendidikan di SMA yang berbasis praktik seperti pelajaran olahraga dan kegiatan seni jika semua sekolah telah masuk untuk melakukan kegiatan? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Terima kasih. Dari Sorong ini saya belum pernah ke sana juga ini, Pak Hans itu. Sebenarnya sama saja sistemnya. Kalau misalnya sudah masuk itu sebenarnya ada masalah. Cuma kalau masih di dalam suasana COVID-19 ini, kalau misalnya masih zonanya merah, ya saya rasa dimanapun belum bisa kita masuk sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan itu. Namun kalau misalnya masih zona merah untuk olahraga, seni dan praktikum itu sama yang seperti yang saya sampaikan tadi dengan di universitas atau di fakultas kedokteran, itu kita lakukan secara daring dulu. Artinya teori kita lakukan, misalnya teori praktikumnya, kemudian teori olahraganya, teori seninya, baru nanti mungkin kalau suasananya sudah pandemi COVID-19 ini berakhir atau sudah diizinkan dari pemerintah daerah Bapak terutama, tentu baru kita lakukan nanti teori itu, teori tentang musik, bagaimana pergerakan olahraga yang benar dinilai, kemudian tentang praktikumnya, biologi, fisika, dan lain-lain. Saya rasa itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak dari Sorong Pak Hans. Terima kasih pada Bapak Indra. Ini ada lagi pertanyaan ini masuknya ke chat nih buat Bapak Rektor dan Bapak Dekan sekalian. Ini ada 2 pertanyaan masing-masing. Ini mereka ingin menyampaikan bahwa materi Pak Rektor dan Pak Dekan menarik dan sangat inspiratif. Untuk pertanyaan ini berasal dari Fikar Zulfikar MAG. Bertanya dulu nih sama Bapak Rektor. Dia dari IAI Al-Aziziyah Aceh nih Pak. Pertanyaannya Pak, untuk Bapak Rektor ini, belajar melalui daring menjadi sebuah masalah karena tidak serius dan main-main. Mohon tanggapannya. Nah, mungkin Bapak Rektor dulu yang jawab. Ya, satu sisi saya sependapat nih dengan Bapak Zulfikar bahwa pembelajaran daring satu sisi memang tidak memberikan hasil yang maksimal lah. Terus terang saja memang dalam kajian-kajian dan diskusi-diskusi kami di tingkat dosen dan juga di tingkat pimpinan membuktikan bahwa pembelajaran melalui daring boleh disebut 70% tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena banyak faktor-faktor pengganggu yang pada akhirnya daring itu tidak memberikan hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Ketika kita melakukan survei, dan survei itu membuktikan bahwa mereka yang mengikuti pembelajaran daring rata-rata menjawab tidak merasa puas. Tidak merasa puas dengan hasil yang mereka peroleh. Mengapa? Karena walaupun dilakukan secara daring, komunikasi 2 jalur two-way communication itu tidak tercipta. Bahkan cenderung dalam pembelajaran daring ini yang tercipta hanya hubungan 1 jalur komunikasi saja. Akibatnya apa? Setelah mahasiswa mengikuti kegiatan daring,
selepas daripada itu tidak ada respon yang dapat dikeluarkan, dan pada akhirnya mahasiswa begitu selesai daring langsung tutup laptop atau langsung tutup Android, selesai. Tidak ada sebuah reaksi yang dihasilkan. Makanya saya setuju, dan ini satu fenomena yang menarik. Apakah daring dapat menjamin proses pembelajaran itu mencapai output yang diinginkan? Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Zulfikar itu tadi. Tidak memberikan makna yang efektif. Nah, karenanya memang harus kita pikirkan, ya. Walaupun dengan cara daring, maka metode seperti apa yang sangat efektif untuk bisa itu dilakukan. Yang terpikir oleh saya sesungguhnya adalah, walaupun dilaksanakan secara daring, bagaimana yang dinaikkan ke dalam pembelajaran daring itu adalah tema-tema yang kreatif, ya, tema-tema yang tidak mengangkat tema yang hanya mengandalkan buku atau tuntutan-tuntutan kurikulum. Kalau masih daring, metode daring, tetapi mengangkat tema-tema yang ada di buku, tekstual yang ada di buku, itu yang menurut saya bisa gagal. Tetapi walaupun dengan metode daring, tapi bagaimana tema-tema pembelajaran yang diangkat itu adalah tema-tema kreatif, tema-tema yang unik, dan tema-tema yang muncul, yang merupakan fenomena yang lebih mudah ditangkap lah oleh anak-anak, sehingga dalam komunikasi daring itu bisa terjalin, ya, komunikasi yang ya, dua arah komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, dan kemudian menimbulkan hal-hal yang yang lebih suasana lebih merupakan persoalan lah gitu, ya. Itu saya pikir, menurut saya, ya, pendapat saya kepada Pak Zulfikar. Terima kasih, Pak. Terima kasih pada Bapak Rektor. Selanjutnya ini pertanyaan yang sama, ini buat Bapak Dekan dari Bapak Zulfikar tadi juga, ya. Pak Dekan, ini saya melihat bahwa dokter dalam menyampaikan informasi COVID-19 kepada masyarakat sangat simpang siur. Jadi apa kira-kira peran Fakultas Kedokteran yang selama ini belum terlalu terlihat oleh masyarakat? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Zulfikar. Alhamdulillah ini dari masyarakat, ya, mengenai tanggapannya. Saya rasa dokter untuk menyampaikan itu yang menurut Bapak itu adalah masih simpang siur itu, kita lihat bahwa dokter itu ada masing-masing sesuai dengan pakarnya. Jadi mungkin dari sudut kepakarannya saja. Tapi kalau kita nanti cerita orang epidemiologi, tentu tentang surveillance, tentang kejadian-kejadian kalau nanti dari bagian dari mikrobiologinya, tentu tentang bagaimana tentang pencegahan, bagaimana tentang cara mendapatkan vaksin. Nah, kalau simpang siur itu sebenarnya bukan simpang siur, tapi masalahnya pada penempatan kata-katanya saja. Karena sudah jelas bahwa protokol kesehatan itu harus dijalankan. Artinya kalau memang diimbau pakai masker, ya pakai masker. Kemudian cuci tangan, ya cuci tangan yang benar dengan sabun. Kemudian physical distancing. Nah, dan itu saja sebenarnya dijalankan. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya tentang nanti bagaimana pengobatannya, itu nanti terjadi simpang siur. Mungkin saya rasa nanti ada pengobatan seperti ini, ada yang pakai pengobatan, sekarang beredar pula lagi pakai seperti dexamethasone, kemudian kloroquine biasa untuk malaria, atau macam-macam. Atau ada dengan jamu, mungkin di situ simpang siurnya. Tapi kalau untuk tentang protokol kesehatan itu satu. Jadi tidak ada bisa kita cara menghindarnya adalah dengan protokol kesehatan yang benar atau PHBS, ya. Pola hidup bersih dan sehat. Itu yang kita tekankan. Nah, peran Fakultas Kedokteran itu selama ini
sebenarnya memang belum terlihat secara langsung karena situasinya ini COVID-19 ini kan masalahnya kan kita apakah terjun langsung mungkin kalau misalnya mahasiswa kedokteran jelas ini belum bisa terjun langsung ke pasien. Tapi kalau misalnya nanti dokternya tentu terjun langsung. Nah, peran kedokteran ini adalah bersifat promotif, preventif tentang slogan-slogan atau himbauan-himbauan itu biasanya di dalam public health. Jadi saya rasa mungkin yang simpang siur itu tentang terapinya saja, tapi kalau tentang protokol kesehatan itu satu. Demikian Pak Julfikar. Baik, terima kasih Pak. Ini kembali lagi saya kepada Bapak Rektor. Sepertinya banyak nih pertanyaan Pak ya. Pertanyaannya singkat Pak. Ini dari tidak ada nama ini Pak orangnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Saya izin bertanya, bagaimana WISU menyiasati pembayaran uang kuliah mahasiswa? Pak bisa dijawab. Untuk mensiasati uang kuliah mahasiswa gitu ya. Ya, kita sangat memahami benar ya, situasi dan kondisi atau dampak dari pandemi COVID-19. Pasti sebagian dari orang tua juga terdampak. Tapi tidak semua juga ya orang tua siswa kita ini terdampak. Terhadap yang terdampak ini, upaya kita untuk mensiasati pembayaran ini adalah memperpanjang jumlah cicilan. Jadi yang selama ini kita menggunakan jumlah cicilan itu sebanyak 3 kali. Jadi pertama adalah waktu tahun ajaran baru itu biasanya dimulai bulan 7 dan bulan 8, kemudian yang kedua itu di bulan 12, dan kemudian yang ketiganya adalah di bulan April gitu. Itu 3 kali, biasanya begitu. Nah, untuk tahun akademik yang akan datang ini 2020 dan di 2021 ini jumlah cicilan itu kita tambah menjadi 6 kali. Jadi 3 menjadi 6 kali. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk meringankan waktu bagi mahasiswa-mahasiswa kita dalam memberikan pembayaran SPP. Jadi jumlah nominalnya tidak berubah ya, tetap segitu juga. Hanya saja jumlah cicilannya yang kita rubah dari 3 kali menjadi 6 kali. Itu yang bisa kita bantu untuk saat ini. Demikian. Terima kasih Pak. Ini kita kembali lagi Pak ke Bapak Dekan, Pak Indra. Pertanyaannya, apakah untuk mahasiswa baru nanti akan tetap dijalankan kegiatan PJJ ini? Mungkin Bapak bisa jawab Pak. Baik, selama kita belum ada instruksi dari atas, tentu dalam pemerintah daerah, kemudian ada pimpinan kita di rektorat, tentu kita tetap melakukan PJJ. Karena apa? Kita menjaga mahasiswa-mahasiswa kita juga untuk supaya jangan terpapar dengan COVID-19 ini. Karena kita tahu tadi bahwa di Medan ini masih zona merah, kecuali nanti kalau sudah zona hijau, kita melakukan juga seperti melakukan protokol kesehatan. Jadi kita siap dulu di kampus. Tapi untuk pelajaran ini saya rasa masih kita melakukan PJJ dulu. Sehingga perkuliahan itu berjalan terus. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak. Ini untuk pertanyaan berikutnya ini dari Ira Cinta, ini kan dosen kita nih Pak. Kenalan saya, dia bertanya mengenai kepada Bapak Rektor dan Bapak Dekan, bagaimana cara memotivasi rekan-rekan dosen dan mahasiswa agar tetap semangat kuliah jarak jauh. Terima kasih. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Rektor.
Ya, pertanyaannya ringan-ringan berat ya. Bagaimana cara memotivasi dosen dan mahasiswa untuk tetap siap ya dalam kegiatan PJJ? Ya, salah satu cara kita begini, mau tidak mau atau sanggup atau tidak sanggup, ya kan gitu. Pertama kita ya harus memberikan pembelajaran teknis lah dengan dosen-dosen kita. Apalagi untuk semester ganjil yang akan datang ini kita akan memberlakukan sistem PJJ e-learning yang berlaku sama untuk digunakan oleh dosen di semua fakultas. Nah, kalau hari ini kan penggunaan daring itu bermacam-macam karena belum siapnya kita pada saat sebelumnya ya. Jadi seperti kedokteran menggunakan cara lain, pertanian cara lain, semua menggunakan aplikasi yang bermacam-macam. Nah, untuk semester yang akan datang ini, di semester ganjil ini kita akan menggunakan satu sistem yang sama, yang saya singkat dengan Sijarno, maaf ya, agak sedikit keren namanya. Sistem pembelajaran online ya, itu dia Sijarno, sistem pembelajaran online. Jadi sistem itu melekat di websitenya kita, melekat di websitenya UISU, uisu.ac.id. Di situ ada ada menu e-learning. Maka semua data-data mata kuliah, data-data mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah melekat di dalam menu e-learning itu. Dengan demikian, maka cara yang akan kita lakukan agar mahasiswa dan dosen siap untuk mengikuti ini, maka tentu kita akan melakukan sosialisasi nantinya. Tetapi sosialisasi ini supaya terstruktur, ya, kita akan lakukan nanti sosialisasinya melalui operator-operator fakultas. Jadi operator fakultas kita akan berikan dulu pelatihan, baru nanti operator-operator fakultas ini yang nantinya akan mensosialisasikannya ke dosen-dosen. Dengan cara demikian ada kedekatan individual ya, kedekatan emosional antara dosen di fakultas itu dengan operatornya, sehingga ya tidak begitu sulitlah komunikasi yang terjadi. Jadi cara itu saya kira nantinya akan ya kami bayangkan akan lebih praktis, akan lebih mudah untuk dijalankan sehingga pembelajaran PJJ ini tetap bisa survive. Dan mahasiswa pun tidak terlalu susah ya. Karena dengan penggunaan e-learning itu tadi, mahasiswa cukup masuk ke portalnya masing-masing. Jadi dosen masuk ke portalnya masing-masing, memasukkan materi perkuliahan, kapan perkuliahan. Begitu juga mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah apa, dia tinggal membuka portalnya masing-masing dan mengambil materi dan mengikuti materi-materi yang sudah ditentukan. Jadi insya Allah dengan cara demikian kita menggunakan satu sistem yang sama ke depannya ini insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Demikian juga untuk Pak Dekan, ini sama pertanyaannya Pak. Bagaimana cara memotivasi rekan-rekan dosen dan mahasiswa agar tetap semangat kuliah jarak jauh? Mungkin Bapak punya kiat yang... Terima kasih. Ini Dokter Ira Cinta ini yang melaksanakan di MES. Ya. Saya pun nggak tahu, kalau memang saya rasa selama ini semangat aja mungkin semuanya. Nggak ada masalah. Begitu kita lihat hadir persepsi, hadir. Dan kalau memang Dokter Ira Cinta ada beberapa dosen yang nggak semangat itu, mungkin pertama ya bagaimana dia menggunakan aplikasi ini jadi masalah gitu. Tapi nanti kalau terbiasa, saya rasa lebih enjoy gitu. Tentu kita sebagai dosen ini harus chemistry dulu, jangan kita nggak semangat dulu. Nengok dosennya nggak semangat, ini kan secara pituaran ini kan dosennya nggak semangat, tentu mahasiswa pun tidak semangat. Tapi dengan adanya sambung rasa, kemudian cara pembelajarannya, cara menyampaikannya, ya kan ada teknik-teknik untuk tidak monoton,
tentu mahasiswanya pun dapat menerima dengan baik, sehingga ya sebenarnya tidak adalah saya lihat yang termasuk kehadiran dosen itu salah satu kan semangat juga itu. Jadi termasuk dosen-dosen senior kita ya yang selama ini tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet ini, ya semangatnya kan seperti permainan yang baru. Jadi saya rasa semangat aja, apalagi mahasiswa juga di rumah bisa dari rumah saja dengan menggunakan pelajaran daring ini. Itu aja. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan. Ini ada lagi nih pertanyaan buat Bapak Rektor ini. Ini dari Bapak Daniel di Medan. Saat ini Fakultas Kedokteran yang memaparkan sistem pembelajarannya. Pertanyaannya bagaimana dengan fakultas-fakultas lain di WISU? Mungkin Bapak bisa jawab, Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ini khawatir saya Pak Daniel Sekjen IKA. Ya, dokter. Benar. Iya dokter ini. Jadi pola atau model pembelajaran yang sekarang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran itu kan dengan model modul ya. Modul. Kalau untuk program studi lain selain Fakultas Kedokteran ya tidak dengan modul ya, tidak sama. Nah, saya menangkap pertanyaan Pak Daniel itu begini. Saya menangkapnya begitu. Jadi di FK itu menggunakan sistem modul. Jadi kalau dengan sistem modul tentunya kan mulai dari materi pertama diselesaikan sampai berakhir dan sampai pada titik akhir selesailah modul itu kan begitu. Kalau di FK seperti itu. Nah kalau di program studi lain, di fakultas-fakultas lain saya kira tidak seperti itu ya. Belum. Karena apa? Karena tuntutan kompetensi yang ingin mau dicapai itu berbeda-beda. Kalau untuk program studi lain saya kira sama, seperti juga misalkan Pak Daniel yang mengajar di Fakultas Hukum, dia tetap paket mata kuliah gitu ya. Nah, tapi tidak ada salahnya juga sebenarnya sebuah gagasan-gagasan baru bisa dilakukan dengan cara modul juga. Tapi karena tuntutan pendidikannya berbeda, jadi sedikit pola pembelajarannya pun berbeda. Kalau di Fakultas Kedokteran kan merujuk kepada pendidikan kedokteran gitu ya. Ya, pendidikan kedokteran yang tidak sama, yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Ya saja untuk prodi-prodi lain memang belum. Jadi saya kira masih konvensional lah seperti yang sekarang kita lakukan. Itu saya kira. Oke, terima kasih Bapak Rektor. Demikian jawabannya nih untuk Bapak Indra. Kembali nih Bapak Dekan. Selamat siang. Saya Jo dari Jakarta, Pak. Saya seorang pegawai bank. Saya ingin menanyakan kepada Dr. Indra bagaimana kemungkinan yang terjadi kepada dokter-dokter di masa mendatang, Pak. Apakah skillnya bisa baik sesuai kompetensinya sebagai dokter? Dikarenakan siswanya hanya belajar melalui internet. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pak apa tadi, Dokter Siska? Pak Jul Sandi. Pak Jul Sandi, terima kasih pegawai bank ya. Khawatir ini Pak dia Pak. Iya, iya. Itulah tadi yang saya jelaskan tadi, bahwa kekhawatiran itu semua orang khawatir, tapi kami juga khawatir dengan masa COVID-19 ini. Tapi kalau untuk pendidikan dokter, kami sudah berusaha dari Asosiasi Fakultas Kedokteran Indonesia, dan kami sudah berusaha bahwa tetap bahwa pendidikan dokter itu secara daring pun itu adalah memang hanya pengganti kalau kita di muka kelas saja. Tapi kalau skillnya kita harus menggunakan waktu untuk langsung mempraktekannya, itu baik di pendidikan dokter maupun di profesi, karena ini psikomotor itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, mereka tidak pernah
mendapat pelajaran secara langsung. Kalau daring itu kan bisa teori, saya bilang tadi. Jadi saya rasa tidak usah khawatir. Kami juga memikirkan itu bahwa dokter yang dihasilkan bukan dokter daring. Cuma masalah COVID ini supaya jangan ketinggalan masa studinya, daring kita lakukan 50% dan 50% lagi nanti tetap kita lakukan misalnya di pendidikan dokter lakukan praktikum, skill lab langsung, kemudian yang untuk di rumah sakit kita lakukan terhadap pasien. Itu Pak yang dapat saya jawab. Oke, terima kasih. Ini ada juga nih Pak dari untuk Bapak Dekan juga nih ya. Bagaimana meningkatkan partisipasi mahasiswa di MES mengingat bahwa kekurangan online kan dapat berupa kuota Pak, jaringan dan sebagainya. Ke saya ya? Atau Pak Rektor itu mungkin? Iya. Mungkin dua-dua aja deh jawabnya. Dua-dua, Pak Rektor silakan. Mungkin udah kita. Bapak Rektor duluan Pak, silakan Pak. Jadi ini masalah MES ini Pak, masalah kekurangan karena ada kuota, jaringan gitu Pak. Ya, sejauh ini terkait tentang kuota, jaringan dan segala macam yang sekarang sedang berjalan ini memang kita belum bisa membantu ke arah itu ya. Karena apa? Karena bukan berarti dengan daring lalu kos belanja kita makin kecil, justru tidak. Walaupun dengan cara daring, kos pembiayaan itu tetap terbebani juga dengan pembiayaan yang ada. Hanya saja memang kita menyadari ya, dengan daring ini mahasiswa terpaksa berada di rumah, tapi dengan di rumah secara ekonomis memang pembiayaannya akan lebih rendah jadinya. Tetapi kan tergeserlah penggunaan anggaran itu yang semestinya di luar rumah menjadi di dalam rumah. Dan terbebanilah penambahan kuota kan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi ekonomi imbas saja itu tutup di satu tempat, tapi terbuka di tempat lain kos belanjanya. Gitu. Nah oleh karena itu kita menyadari adanya ketimpangan yang terjadi seperti itu. Karenanya lah untuk semester ganjil yang akan datang ini kita berupaya bagaimana agar beban penggunaan kuota itu lebih kecil. Caranya apa? Caranya tadi kita menciptakan sebuah sistem pembelajaran yang tidak menggunakan beban kuota yang besar. Seperti yang tadi saya sebutkan, dengan sistem e-learning tadi, maka mahasiswa cukup hanya membuka portalnya saja. Dari portal itu, mahasiswa bisa menjemput mata kuliah apa yang harus dia ikuti, dan mengambil materi-materi apa yang sudah diisi oleh dosennya. Jadi tidak seperti penggunaan paket yang selama ini terjadi. Itulah barangkali salah satu upaya yang kita terobos untuk menekan atau untuk meringankan ya pembiayaan yang terjadi di mahasiswa. Ya kita berharap juga lah ini bisa sedikit ya mengurangi beban. Jadi walaupun kita tidak memberi sesuatu ya atau memberikan sesuatu, tapi paling tidak kita dengan sistem yang kita buat ini bisa mengurangi beban dari mahasiswa juga. Demikian, moderator. Mungkin ini satu lagi Pak, ini kayaknya penting dijawab Pak. Ini dari STKFT nih Pak, untuk Bapak Rektor ya Pak, Ibu Darlina ya. Dia nanya nih Pak, gimana mahasiswa yang dari pelosok yang susah dapat sinyal terhadap kuliah daring ini Pak? Ya, Mak, kalau persoalan ketersediaan sinyal memang yang ngejawab memang Telkomsel itu. Kalau ketersediaan sinyalnya itu karena UISU kan bukan penyedia sinyal gitu. Ya kalau itu yang terjadi memang ya disinilah dibutuhkan dibutuhkan toleransi dari si dosennya. Ketika mahasiswa mengalami sinyal yang kurang baik ketika dia berada di rumah. Ya setidak-tidaknya di sinilah dituntut pengertian dari dosen juga lah gitu ya supaya tidak menekankan keharusan yang begitu ketat kepada mahasiswa.
Oleh karena itu, sedapat-dapatnya kita berharaplah mahasiswa kita berikan ruang, ya mahasiswa kita berikan ruang, waktu yang lebih lapang kepada mereka. Ya, jadi tidak monoton harus pada saat itulah mahasiswa itu menyelesaikan tugas atau mengirimkan tugas. Setidak-tidaknya diberikan ruang yang lebih panjang kepada mereka, karena kita harus menyadari posisi mereka terkadang tidak pada posisi yang bagus dalam menerima sinyal gitu ya. Setidak-tidaknya kita beri waktu sampai 1 hari ke depan ya, untuk proses penjadian gitu. Oleh karenanya kita berharap dengan metode-metode yang sekarang ini terjadi, bagaimana rekaman daring itu bisa juga dibuat dalam bentuk YouTube, sehingga mahasiswa bisa melakukan pengulangan pada waktu yang berbeda. Saya kira itu menjadi salah satu solusi lah untuk mengatasi sinyal yang kurang baik itu tadi. Demikian, Bu Siska. Terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan buat Bapak Dekan aja nih Pak ya. Ada satu lagi dan kasihan ini dari Bapak Johnson Manurung nih. Dia nanya Pak, bagaimana dia dari PTS, mungkin perguruan tinggi swasta, bagaimana cara kampus Bapak menangani masalah gaji dosen dan staf Pak? Sementara uang kuliah dari mahasiswa tidak membayar atau terlambat membayarkan uang kuliah. Jadi, Pak bisa dijawab. Oke, terima kasih Pak Johnson. Alhamdulillah sampai sekarang gaji dosen dan masih pegawai tidak ada masalah, karena ya kita masih uang kuliah masih berjalan. Maka itu kenapa uang kuliah masih dikutip, karena kita pembelajaran tetap berjalan. Jadi sehingga uang kuliah itu menjadi nanti sumber dana kita untuk gaji dosen maupun gaji pegawai. Nah itulah maka kami tetap di samping pertama adalah tentang masa studi mahasiswa itu jangan terganggu, kemudian untuk berlangsungnya juga kegiatan ini harus membayar uang kuliah, apalagi nanti di semester tahun ajaran baru itu cicilan lebih banyak lagi, sehingga membantu, sehingga alhamdulillah mungkin berkat kerja keras kami untuk tetap mahasiswa itu aktif membayar dengan pelajaran-pelajaran yang kami lakukan ini masih bisa didanai. Itu aja Pak Johnson. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini sebagai penutup ada pesan dari Pak Sam Hermansah, good presenters, thank you so much. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Yan Harjamaludin MAP, Bapak Rektor Universitas Islam Sumatera Utara sebagai pemateri hari ini. Juga terima kasih kepada Dr. Haji Indra Janis MKT, yaitu Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Mungkin sebagai simpulan saya bisa menutup bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini telah terjadi peralihan kegiatan belajar mengajar, terutama pada media pembelajaran yang menggunakan media daring atau digital, dan dalam pelaksanaannya tentu akan menjumpai dampak dan hambatan tertentu. Namun mungkin dengan perencanaan yang matang, kita yakin bahwa FK WISU pada khususnya dan WISU pada umumnya telah siap menghadapi tatanan hidup baru normal dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi di Universitas Islam Sumatera Utara khususnya. Baiklah Bapak para pemateri, terima kasih kembali saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan mengembalikan ke terima kasih Pak Rektor. Ya, terima kasih juga Pak Dekan, Bu Siska. Baik, terima kasih banyak kepada moderator kita yaitu Dr. Siska Anggreni Lubis, spesialis penyakit kulit kelamin, Magister Pendidikan Kedokteran, FINS Divi, di mana sudah memandu kegiatan webinar kita hari ini dengan sangat luar biasa. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Rektor Universitas Islam Sumatera Utara,
Dr. Haji Yanhar Jamaluddin MAP, dan juga kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, yaitu Dr. Haji Indrajanis MKT. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang tetap mengikuti kegiatan webinar kita hingga di akhir dari acara saat ini. Baik, selanjutnya saya juga mengingatkan kembali jika nantinya Bapak Ibu peserta ingin kembali melihat atau mengikuti kegiatan webinar pada hari ini, dapat langsung menyaksikan melalui YouTube di channel Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Baik, dengan demikian saya mewakili tim webinar FKUISU memohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Be smart and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.